Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di ruang belajar. Jangan salah mengartikan apa itu kaya. Karena saya yakin setiap orang pasti ingin kaya. Namun jika kita salah memaknai apa itu kaya, bisa jadi kita juga akan salah langkah. Kita akan terjebak fata morgana. Kita akan terjebak pada ilusi kekayaan. Sebenarnya kita nggak kaya, hanya sekedar terlihat kaya. Tapi banyak orang lupa, banyak orang salah. Di video kali ini, saya ingin memaknai kaya dengan makna yang sebenarnya dalam perspektif finansial. Setidaknya ada 4 indikator yang dapat kita gunakan sebagai tolak ukur apakah seseorang itu benar-benar kaya atau hanya sekedar terlihat kaya. Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Orang kaya itu bukan orang yang mobilnya banyak, yang rumahnya besar, yang income-nya besar. Namun orang kaya adalah orang-orang yang level income mereka selalu lebih besar jika dibandingkan dengan gaya hidup mereka. Jika kamu punya income 10 juta dan punya gaya hidup 10 juta, ya itu bukan kaya, hanya penghasilanmu saja yang besar. Jika seseorang dengan income 100 juta, tapi justru gaya hidupnya lebih dari 100 juta, ya kamu hanya sekedar terlihat kaya, hanya income-mu saja yang besar. Jadi, indikator pertama yang harus kita cermati adalah bandingkan level income kita dengan level gaya hidup kita. Setiap gaya hidup itu membutuhkan biaya, setiap biaya itu membutuhkan uang. Dan uang yang kita gunakan bersumber dari income kita. Jika level income kita selalu lebih besar dari gaya hidup kita, artinya apa? Kita punya uang lebih untuk kita tabung, untuk kita investasikan, untuk dana darurat, atau untuk hal lain. Orang-orang yang punya mobil, yang punya rumah, yang punya penghasilan besar, belum tentu mereka kaya. Coba bandingkan dengan gaya hidup mereka. Mungkin benar mereka punya penghasilan besar, punya rumah, punya mobil. Tapi ternyata cicilan mobil mereka ada, cicilan rumah juga ada, gaya hidupnya tinggi. Sehingga income 25 juta rupiah per bulan itu gak cukup untuk memenuhi semuanya. Untuk membayar cicilan rumah, membayar cicilan mobil, membayar gaya hidup. Bahkan untuk pendidikan anak kadang mereka bingung. Artinya mereka hanya sekedar punya income besar, gak benar-benar kaya. Ciri kedua dari orang yang dapat kita maknai sebagai orang yang benar-benar kaya adalah kenaikan income mereka selalu lebih tinggi dari kenaikan gaya hidup mereka. Setiap orang yang mengalami kenaikan income itu punya potensi menaikkan gaya hidup mereka. Mereka yang awalnya punya penghasilan 3 juta, tiba-tiba naik menjadi 10 juta, itu mereka punya potensi besar untuk juga meningkatkan pengeluaran mereka, memperbaiki gaya hidup mereka. Maka coba bandingkan kenaikan income kita dengan kenaikan gaya hidup kita. Seberapa besar kenaikan income kita dan seberapa besar kenaikan pengeluaran kita. Jika naiknya level income kita selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan level gaya hidup kita, maka patut diduga orang-orang ini layak kita sebut sebagai orang kaya. Contoh nih, ada seseorang pekerja dari penghasilan 4 juta tiba-tiba naik 2 kali lipat menjadi 8 juta. Biasanya gaya hidup dia 3 juta. Sekarang ketika penghasilan naik di level 8 juta, maka dia hanya naik sedikit gaya hidupnya dari 3 juta menjadi 4 juta. Bagaimana dengan cicilan hutang? Saya menganggap hutang juga bagian dari gaya hidup. Jadi total semua yang kita keluarkan selain untuk investasi dan tabungan, itu adalah pengeluaran untuk memenuhi gaya hidup kita. Apakah untuk kebutuhan, kemudian ditambah dengan kebiasaan have fun atau ditambah dengan hutang, ya total itu adalah gaya hidup. Tentu saja ini versi definisi mudah agar teman-teman mampu memahami ini. Ini versi saya dalam menjelaskan makna dari sebuah kaya itu. Lantas ciri ketiga dari orang yang kaya itu apa?
Ciri ketiga ini yang sangat ekstrim. Kalau teman-teman mampu melakukan ini, fix teman-teman benar-benar punya bakat dan kemampuan untuk mengakumulasi uang. Ciri ketiga adalah pengeluaran investasi itu selalu lebih besar dari pengeluaran kita untuk memenuhi gaya hidup kita, termasuk membayar cicilan hutang kita. Katakanlah untuk kebutuhan kita, untuk bahan bakar, untuk nongkrong, untuk bayar cicilan hutang, kita membutuhkan uang 5 juta. Ternyata setiap bulannya kita bisa berinvestasi 6 juta. Ini artinya Anda luar biasa. Jadi ciri ketiga ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk melakukan pengendalian diri agar dia tidak menghabiskan sebagian besar dari pengeluarannya, sebagian besar dari uangnya untuk hanya sekedar memenuhi gaya hidup. Jadi jika kamu punya income 10 juta, kemudian kamu bisa gunakan 6 jutanya untuk investasi dan yang 4 juta untuk kebutuhan dan gaya hidupmu, fix kamu luar biasa. Ini masuk dalam ciri ketiga, yaitu pengeluaran investasi lebih besar dari gaya hidup kita. Mungkin sahabat semua bertanya, bagaimana dengan pengeluaran untuk membayar cicilan hutang? Sama saja, saya menganggap total pengeluaran, apakah itu untuk membayar cicilan hutang, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan anak, atau mungkin untuk makan kita, atau untuk gaya hidup kita, untuk have fun kita, itu di total semua, diakumulasi secara keseluruhan. Bandingin dengan pengeluaran investasi teman-teman. Jika lebih besar dari pengeluaran investasi, itu keren. Berarti Anda luar biasa. Bagaimana jika kita tetap investasi, tapi nilai investasi kita nggak sebesar jika dibandingkan dengan akumulasi pengeluaran untuk bayar cicilan hutang, memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau biaya pendidikan anak? Apakah kita nggak bisa dikatakan kaya? Tentu saja bisa, dengan catatan ciri pertama dan kedua sudah Anda miliki. Dengan catatan Anda selalu punya investasi. Walaupun mungkin nilainya nggak sebesar yang kita inginkan, yaitu lebih besar dari pengeluaran atau gaya hidup kita. Ciri keempat, ciri ini bisa muncul jika kita mengikuti aturan ketiga, yaitu pengeluaran investasi lebih besar jika dibandingkan dengan total gaya hidup kita. Apa ciri keempat ini? Kita punya passive income lebih besar jika dibandingkan dengan active income kita. Katakanlah Anda bekerja dengan gaji 10 juta rupiah tiap bulan. Kemudian di saat yang sama Anda punya investasi, katakanlah kos-kosan atau mungkin properti yang lain yang kemudian ketika disewakan punya penghasilan 15 juta rupiah per bulan. Ini arti dari passive income kita lebih besar jika dibandingkan dengan active income kita. Active income adalah sebuah mekanisme di mana kita menghasilkan uang ketika kita bekerja, ketika kita menukarkan waktu, pikiran, dan tenaga kita. Kita menjadi seorang karyawan, itu namanya active income. Kita menjadi seorang profesional, misalkan pengacara atau dokter, itu juga active income. Sementara passive income adalah penghasilan yang kita dapatkan dari aset yang kita punya, dari hasil investasi kita. Misalkan kita punya properti berupa rumah kos yang kemudian disewakan, atau kita punya ruko yang disewakan, atau mungkin kita punya deposito, punya saham yang kemudian menghasilkan dividen, atau mungkin kita punya tabungan yang kemudian kita simpan di SBN yang kemudian kita juga dapat bagi hasil. Itu semua adalah passive income. Pendek kata, uang yang kita hasilkan dari hasil investasi kita, itulah passive income. Jika passive income kita lebih besar jika dibandingkan dengan active income kita, itu keren. Itu menunjukkan inilah orang yang benar-benar kaya. Jika ada seseorang punya 4 ciri itu, ciri pertama, income selalu lebih besar dari gaya hidup. Ciri kedua, kenaikan income selalu lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan gaya hidup. Ciri ketiga, pengeluaran investasi kita selalu lebih besar jika dibandingkan dengan gaya hidup kita. Dan ciri keempat, passive income kita lebih besar dari active income kita. Fix, itulah the real kaya. Mungkin kalian bertanya, gimana kalau ada seseorang yang gak punya rumah, gak punya motor, tapi punya 4 ciri tadi? Saya hanya ingin bilang, rumah dan motor tinggal tunggu waktu. Beli rumah itu buat orang-orang yang sudah punya passive income yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan gaya hidupnya. Jika seseorang punya passive income yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan active income-nya, maka beli rumah itu mudah.
beli motor itu mudah, beli mobil itu mudah. Sementara orang-orang yang punya motor, punya mobil, punya rumah belum tentu mampu membangun passive income. Membangun passive income itu butuh waktu. Sementara membeli motor, rumah itu sangat mudah. Hari ini kita bisa melakukan asal kita punya uangnya. Inilah makna yang sebenarnya dari kaya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.